And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. Kalau bicara tentang Ambon, beta rasa ada satu benda yang pernah bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bukan cuma ikan, bukan cuma sagu, bukan juga cuma colo-colo, tetapi chili. Karena di Ambon ini, chili itu kecil-kecil memang, tapi efek dia bisa bikin panas satu rumah. Hola, beta Alaya, suara penyuluh muda dari timur Indonesia, penggerak pertanian bangsa. Hari ini, beta mau ajak katong belajar tentang budidaya chili di kota Ambon. Dan supaya ilmu-ilmu katong seng setengah-setengah, beta ditemani langsung oleh Bapak Rasianto SP, penyuluh pertanian dari CWS Kota Ambon. Nama saya Rasianto, penyuluh pertanian CWS Kota Ambon. CWS Kota Ambon yang sehari-hari melaksanakan tugas di wilayah binaan Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Di samping melakukan kegiatan-kegiatan tugas sebagai seorang penyuluh pertanian, kami juga mempunyai usaha, wirausaha yang berkaitan dengan dunia pertanian, terutama dengan pengembangan dan peningkatan produksi dari usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tani dan para petani. Kota Ambon dikenal sebagai daerah konsumtif, terutama untuk komoditi sayuran, apalagi cabai. Di samping cabai merupakan komoditi nasional, cabai juga mempengaruhi laju inflasi yang terjadi di Kota Ambon, terutama di Provinsi Maluku. Ada dua kota yang paling dominan terkena efek dari laju inflasi akibat fluktuasi harga cabai, yaitu Kota Ambon dan Kota Tua. Dari dasar itulah, kami selaku penyuluh dan petani selalu menggalakkan pengembangan tanaman komoditi cabai. Diawali dengan clearing lahan atau pembersihan lahan, di mana hal ini dilakukan agar kesiapan lahan yang akan ditanami cabai bersih dan terbebas dari cacat renik atau fungi yang sifatnya menghambat atau mempengaruhi produktivitas daripada cabai. Pertama-tama kita melakukan pesemaian. Pesemaian bisa dilakukan melalui media tanam, baik memakai wadah maupun tidak pakai wadah. Memakai wadah boleh menggunakan tripod, boleh koker itu kearifan lokal yang petani kami temukan dengan memanfaatkan beberapa organ tanaman seperti daun sagu, daun pisang, dan lain-lain. Sementara penyemaian pada bedengan yang langsung juga bisa dilakukan. Hal ini tergantung kepada petani yang akan mengembangkan. Tetapi intinya pada saat clearing lahan, teknisnya pesemaian juga dilakukan karena pesemaian biasanya memakan waktu 25-30 hari. Nah, di saat yang bersamaan kita mengerjakan clearing lahan sehingga saat benih cabai siap di transplanting atau pindah tanam, lahan kita sudah siap. Saat bibit cabai berumur 25 hari sampai 30 hari setelah semai, lahan bisa berbentuk bedengan dengan tinggi bedengan 30 cm sampai 35 cm dengan lebar bedengan 1 meter. Panjang bedengan disesuaikan dengan kontur lahan yang ada. Sebelum penanaman kita lakukan,
setidaknya seyogyanya lahan diberi pupuk dasar berupa pupuk kandang dan pupuk NPK atau Ponska. Hal ini untuk menyiapkan cadangan makanan yang akan nanti digunakan oleh tanaman. Setelah itu, lahan bisa dibuat bedengan dan ditutup dengan plastik mulsa. Bisa juga memakai mulsa alang-alang atau mulsa yang sesuai dengan yang ada di sekitar lahan pertanian kita. Nah, pesemaian kita lakukan seyogyanya sore hari, di mana lahan tersebut atau bedengan tersebut sudah dalam keadaan siap dalam arti gembur, pupuk kandang atau pupuk dasar yang lain sudah kita taruh seminggu sebelumnya paling tidak. Setelah itu mulailah kita proses pembinaan tanaman atau transplanting yang lazim digunakan oleh petani Ambon, antara lain produk dari Panah Merah itu seperti Dewata 43, Dewata 76, produk dari Bintang Asia juga ada seperti Shred dan lain-lain. Nah, hal ini tergantung kepada kebiasaan petani dan fanatiknya petani, karena petani kita di Ambon ini agak beda dengan yang lain. Kalau sudah fanatik dengan varietas tertentu, mereka akan pertahankan terus. Nah, ini saya kira suatu keunikan yang dilakukan oleh petani kita, menginginkan memang modal dari budidaya cabai ini tidak sedikit, sehingga mereka perlu hitung-hitungan yang matang. Biasanya umur 10 hari sampai 2 minggu itu kita lakukan pemupukan pertama. Nah, pemupukan pertama itu bisa menggunakan urea dicampur Ponska atau urea saja boleh dilakukan. Nah, karena saat ini adalah primordial pertumbuhan vegetatif yang begitu memerlukan nitrogen, sehingga pemberian pupuk yang mengandung N itu sangat diperlukan. Dalam budidaya ini kita mengacu pada beberapa hal. Satu, sanitasi. Kedua, penyiraman yang intensif. Dalam hal ini memerlukan perhitungan. Contoh, karena cabai adalah tanaman yang memang butuh sinaran penuh, tetapi membutuhkan air juga dalam keadaan cukup, sehingga kondisi-kondisi ini harus diperhatikan oleh para petani kita yang menanam cabai. Penyiangan dilakukan apabila pertumbuhan gulma sudah mulai mengganggu daripada perkembangan tanaman cabai. Untuk lahan-lahan yang tidak menggunakan mulsa, penyiangan dilakukan seefektif mungkin dan sesering mungkin, karena lahan yang lembab cenderung memunculkan banyak patogen dan fungi yang nanti akan membawa virus kepada tanaman tersebut. Nah, sedangkan untuk lahan-lahan yang memakai mulsa, biasanya penyiangannya dilakukan agak berkurang karena adanya efek dari penggunaan mulsa plastik hitam putih. Nah, setelah tanaman berumur 30 hari, dilakukan pemupukan kedua. Bisa dengan sistem kocor maupun tugal. Kalau kocor biasanya petani kita menggunakan NPK atau Ponska dicampur dengan KNO3 putih. Pada saat stadium perkembangan vegetatif, pupuk-pupuk ini sangat diperlukan. Setelah itu memasuki usia 50 sampai ke atas, di mana tanaman memasuki primordia atau perkembangan generatif, pembentukan bunga, buah, itu pengocoran atau pemupukan tetap kita lakukan, tetapi pupuknya ada beberapa yang dirubah. Contoh, KNO 3 putih diganti dengan KNO 3 merah, sedangkan NPK atau Ponskanya tetap. Hal ini dilakukan agar kondisi dari nutrisi serta cadangan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman itu tersedia dalam keadaan cukup. Setelah itu tinggal menunggu masa panen berlangsung. Nah, biasanya penyakit itu muncul tatkala kita melewati salah satu SOP yang telah ditentukan dari budidaya cabai. Seperti sanitasi lingkungan kurang bersih, itu menimbulkan banyak timbulnya jamur-jamur atau fungi, di mana nanti mempengaruhi pertumbuhan daripada cabai itu. Karena fungi bisa menyebabkan cabai terkena layu fusarium, antrak, trip, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk virus juga bisa disebabkan oleh salah satu faktor dari teknis budidaya itu yang kita lewati. Seperti pemilihan bibit berlabel yang memang punya standar, kita abaikan. Nah, hal ini
salah satu dari beberapa pemicu timbulnya penyakit pada tanaman cabai. Para petani pengusaha tanaman cabai biasanya paling menakuti penyakit tersebut karena modal dari teknik budidaya cabai itu lumayan banyak. Untuk penanggulangan penyakit seperti layu fusarium atau mati bujang, trip, antrak, layu kuning itu bisa kita menggunakan beberapa fungisida tertentu. Ya, kami kasih contoh seperti antraklor, kurakron. Nah, penyemprotannya dilakukan pada saat tanaman memang membutuhkan. Kalau tingkat serangannya masih di bawah ambang batas, saya kira bisa dikerjakan dengan secara manual. Tapi kalau memang serangannya sudah di atas ambang batas, kita lakukan dengan penyemprotan dengan fungisida tadi. Ada lain juga kutu kebul, kutu loncat, itu bisa dilakukan juga dengan insek. Nah, ada beberapa insek yang memang bisa dipergunakan oleh petani untuk penanggulangan virus dan penyakit yang lain tadi. Inti dari semua itu adalah kebersihan atau sanitasi lahan, pemilihan benih atau bibit yang bersertifikat, serta mentaati semua tahapan tentang teknis budidaya cabai. Saya kira itu langkah yang nyata untuk mengurangi risiko dari dampak serangan. Karena penggunaan pestisida berlebih itu adalah alternatif terakhir untuk penanganan daripada serangan hama dan penyakit. Untuk panen pertama atau panen awal, panen perdana, kalau orang Ambon bilang panen tema, itu saat cabai berumur 55-60 hari setelah pindah tanam. Nah, dengan ciri morfologi sudah kuning kemerah-merahan. Nah, cara pemanenan bisa menggunakan alat, gunting dan lain-lain, bisa juga manual dengan tangan. Tapi ada beberapa jenis varietas tertentu yang memang harus menggunakan alat karena untuk memetik itu agak keras, sehingga kalau tidak pakai alat cabang atau ranting bisa patah. Contoh varietas itu seperti Dewata 76 itu agak susah kalau dipetik secara manual tanpa menggunakan alat potong. Ada sistem mekanisme perdagangan di Kota Ambon. Ada yang jual langsung, ada jual lewat pedagang pengumpul. Kalau di Ambon dibilang papa lele. Nah, harga cabai di Kota Ambon saya kira lumayan tinggi di antara beberapa daerah di Indonesia. Karena harga normal cabai di Kota Ambon berkisar antara 50-60 ribu, itu harga normal. Bahkan pada situasi tertentu seperti musim hujan yang berkepanjangan atau stok dari petani kurang, itu harga cabai menembus sampai angka 90 bahkan 100 ribu, itu di tingkat petani. Artinya budidaya tanaman cabai di Kota Ambon atau di Pulau Ambon sangat menguntungkan, di mana biaya dari budidaya tanaman cabai setelah kita analisa usaha tani bersama teman-teman penyuluh, satu pohon itu tidak lebih dari 4.000 sampai 5.000 rupiah biaya budidayanya, mulai dari sewa lahan, tenaga kerja, bibit dan saprodi. Nah, cabai mulai panen sampai akhir rata-rata minimal per pohon 500 gram, artinya setengah kilo. Kalau harga cabai 50.000 saja, artinya per pohon dapat 25.000. Otomatis keuntungan yang diperoleh petani per pohonnya sekitar 20.000 rupiah. Nah, dalam 1 hektar tanaman cabai bisa sampai 20 sampai 22.000 tergantung jarak tanam. Itu kalau memakai jarak tanam 60 kali 70. Nah, artinya besaran jenderal yang diperoleh petani begitu besar, sehingga budidaya tanaman cabai di Pulau Ambon khususnya sangat menguntungkan bagi para petani kita. Kami para penyuluh mengajak kepada para petani, kelompok tani untuk lebih meningkatkan teknis budidaya maupun perluasan lahan, sehingga produksi cabai kita di Kota Ambon bisa terpenuhi. Untuk ketahuan kita bersama bahwa dalam 1 harinya market cabai yang ada di Kota Ambon untuk kebutuhan masyarakat Kota Ambon itu berkisar antara 1,2 sampai 1,5 ton. Sementara produksi kita 1 hari antara 400 sampai 500 kilo kontinu. Hal ini dikarenakan belum banyak petani cabai yang membudidayakan cabai secara intensif, sehingga cabai-cabai itu kita datangkan dari luar pulau seperti
Sulawesi, Pulau Buru, Pulau Seram, bahkan dari Surabaya. Hal ini saya kira menjadi pemicu untuk petani-petani kita dalam upaya pengembangan tanaman cabai. Untuk pemerintah, marilah kita bersama-sama menggiatkan, menggalakkan program penanaman cabai ini, walaupun secara skala kecil, mungkin lewat program urban farming, pemanfaatan pekarangan sekitar, sehingga kebutuhan akan cabai mulai terpenuhi. Karena sampai saat ini momok bagi pemerintah kita adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga cabai. Untuk teman-teman para petugas penyuluh pertanian, mari kita membangun sistem jejaring dengan para petani, mitra kita, stakeholder terkait, agar teknis budidaya cabai ini maupun pengembangan luasan lahan ini bisa kita tingkatkan bersama. Dalam upaya membantu Asta Cipta program Presiden Prabowo, mari kita tingkatkan kedaulatan pangan, baik itu yang bersumber dari padi, jagung dan kedelai maupun yang bersumber dari tanaman dan hortikultura. Terima kasih. Is this the place we used to love?